Halo, jumpa dengan saya. Nah, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Kali ini kita tetap belajar dari rumah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jaga kesehatan, jaga stamina. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian arus searah. Sebelum saya lanjutkan, arus listrik itu ada dua. Yang pertama itu arus listrik searah, itu disebut dengan DC. Kemudian arus listrik bolak-balik itu disebut dengan AC. Nah, arus listrik DC ini adalah berupa baterai. Nah, kemudian kalau arus bolak-balik itu berupa arus listrik pada PLN atau yang berada di rumah kita yang berakit. Oke, kita ke arus listrik searah. Ada beberapa yang perlu kita ketahui ya. Kali ini akan kita bahas tentang pengertian dari arus listrik, kemudian ada hukum Ohm, dan juga nanti kita bahas juga hukum Kirchhoff. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa itu yang dimaksud dengan arus listrik? Mungkin adik-adik kami sudah belajar di kelas 9 SMP tentang arus listrik. Dan pernah juga adik-adik kami, anak kami mempraktikkan bagaimana caranya atau bagaimana kenapa bisa secari kertas yang sudah kita sobek-sobek sekecil mungkin, ketika kita dekatkan ke penggaris atau roll yang sudah kita gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan, maka secari kertas tersebut akan ditarik oleh roll. Kenapa bisa terjadi? Itu karena pada waktu proses penggosokan antara rambut dengan roll, di sana terjadi perpindahan elektron. Makanya dikatakan bahwa terjadi perpindahan arus listrik. Nah, arus listrik didefinisikan bahwa sebagai aliran partikel-partikel bermuatan positif. Pada kenyataannya yang mengalir itu adalah arus listrik yang elektron yang bermuatan negatif. Artinya apa? Artinya ada perpindahan dari kutub negatif ke kutub positif. Elektron yang berpindah dari kutub negatif ke kutub positif. Kemudian arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Makanya ketika terjadi, artinya roll tersebut tidak bermuatan. Ketika kita gosokkan ke rambut, maka di sana terjadi perpindahan elektron. Nah, arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu pengantar persatuan waktu, atau dituliskan dengan itu I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik, yang satuannya adalah ampere, kemudian Q adalah jumlah muatan yang mengalir pada satu titik atau satuannya adalah kolom, sedangkan T adalah waktu. Nah, apa yang digunakan untuk mengukur arus listrik ini? Yang digunakan itu adalah pada suatu rangkaian yang digunakan itu dengan menggunakan alat ukur ampermeter. Untuk mengukur tegangan yang terjadi pada rangkaian, maka yang digunakan itu adalah beda voltmeter. Oke, kita kembali ke
hukum Ohm. Nah, hukum Ohm berbunyi tegangan V pada ujung-ujung sebuah komponen listrik adalah sebanding dengan kuat arus listrik yang melalui komponen itu. Atau satuannya itu adalah V, ya, V sama dengan I kali R atau Volt. Kadang kalau kita supaya cepat mengingatnya itu adalah hukum Coulomb itu adalah Volt. Ya. Oke. Kemudian satu rangkaian listrik juga bisa dirangkai baik itu seri maupun paralel. Nah, apa itu yang dimaksud dengan rangkaian resistor seri? Rangkaian resistor seri adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Artinya jika ada dua atau tiga lebih resistor, maka bisa disusun. Jika disusun dua atau lebih, bisa 3, 4 resistor disusun secara sejajar, ya kan? Ini mempunyai hambatan pengganti itu disebut R seri atau R total, yaitu R1 ditambah R2 tambah R3 jika dia lebih dari 2 atau hanya resistor itu ada 3. Atau lebih dari situ juga menjadi R1 tambah R2 tambah R3 tambah titik-titik Rn. Oke. Itu untuk rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel ada rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih, bisa 3, bisa 4 atau lebih dari resistor dirangkai secara berderet, ibaratkan tangga 1, 2, 3, ya kan? Itu dia. Nah, hambatan penggantinya ini menjadi 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 jika resistornya itu ada 3. Tapi jika resistornya itu lebih dari 3, maka tambah titik-titik Rn sebanyak resistor tersebut. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Pada waktu yang akan datang kita lanjutkan. Terima kasih dan